Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul untuk membahas salah satu tema penting dalam kajian Islam, yaitu demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Islam merupakan agama yang tidak mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, konsep demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam. Pertama, kita akan membahas tentang demokrasi dalam perspektif Islam. Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Islam, istilah demokrasi memang tidak disebutkan secara langsung, namun terdapat prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai demokrasi. Salah satunya adalah musyawarah, atau dalam bahasa Arab disebut syura. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang menyelesaikan urusan mereka dengan musyawarah. Prinsip musyawarah menunjukkan bahwa Islam menghargai pendapat orang lain, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengutamakan keputusan yang membawa kemaslahatan bersama. Dengan demikian, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui pertimbangan yang matang. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara demokrasi modern dan perspektif Islam. Dalam demokrasi modern, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Sementara itu, dalam Islam, kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, segala bentuk kebijakan dan keputusan manusia tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya kita membahas mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang pemimpin merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan bukanlah sarana untuk memperoleh kekuasaan atau keuntungan pribadi, melainkan tanggung jawab besar yang dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Allah pada akhirnya. Seorang pemimpin ideal menurut Islam memiliki beberapa sifat utama. Pertama adalah amanah, yaitu dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, adil, yaitu mampu memperlakukan semua orang secara setara tanpa membedakan suku, agama, status sosial, ataupun kedekatan pribadi. Ketiga adalah jujur, sehingga setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada kebenaran. Keempat adalah bijaksana, mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Kelima adalah bertanggung jawab, sehingga siap menerima kritik, memperbaiki kesalahan, dan mengutamakan pelayanan kepada rakyat. Selain itu, pemimpin dalam Islam juga harus memiliki kemampuan untuk bermusyawarah dengan para ahli dan masyarakat sebelum menetapkan suatu keputusan. Sikap ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat partisipasif, bukan otoriter. Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik dalam kepemimpinan. Beliau memimpin dengan penuh kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan selalu mengutamakan kepentingan umat. Nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah inilah yang seharusnya menjadi contoh bagi setiap pemimpin pada masa sekarang. Selanjutnya kita membahas penegakan hukum dalam perspektif Islam. Hukum dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa memandang status sosial,
jabatan, kekayaan, ataupun kedudukan seseorang. Islam menolak segala bentuk diskriminasi hukum. Rasulullah SAW pernah menegaskan bahwa apabila putrinya sendiri melakukan pelanggaran hukum, maka hukuman tetap harus ditegakkan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam penegakan hukum, Islam juga mengedepankan prinsip kejujuran, pembuktian yang benar, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta menghindari keputusan yang didasarkan pada prasangka atau kepentingan pribadi. Selain memberikan sanksi kepada pelanggar, hukum Islam juga mengedepankan upaya pencegahan, pendidikan moral, dan pembinaan akhlak masyarakat. Dengan demikian, tujuan utama hukum bukan hanya menghukum, tapi juga memperbaiki perilaku manusia agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Apabila prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dengan benar, maka akan tercipta masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, menghormati hak sesama, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan manusia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Islam mengajarkan pentingnya musyawarah sebagai dasar pengambilan keputusan, kepemimpinan yang amanah dan adil sebagai bentuk tanggung jawab, serta penegakan hukum yang tidak membeda-bedakan siapapun di hadapan keadilan. Nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini. Dengan menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman, diharapkan setiap individu dapat menjadi warga yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi keadilan, menghormati hukum, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis dan bermartabat. Demikian pemaparan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Akhirul yadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.